Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa keuangan saya terkait merger antara PT Bank Dinar Indonesia terhadap PT Bank OK Indonesia yang terjadi pada tahun 2019. Bank Dinar sendiri terbentuk pada tahun 1990 dengan nama PT Liman International Bank. Lalu pada tahun 2012 berganti nama menjadi PT Bank Dinar Indonesia. Di sisi lain, PT Bank OK Indonesia terbentuk pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Sri Arta yang fokus usahanya adalah penyaluran dana terhadap UKM di Provinsi Bali. Nah, pada tanggal 25 Oktober 2018, PT Bank Dinar Indonesia diakuisisi 77,38% sahamnya oleh Apro Finansial, yaitu perusahaan perbankan dari Korea Selatan. Nah, Bank OK Indonesia pun 99% sahamnya diakuisisi oleh PT Apro Financial tersebut pada tahun 2018. Jadi hanya selang 1 tahun, yaitu 2017 ke 2017, kedua bank ini diakuisisi oleh satu perusahaan yang sama, yaitu Apro Financial. Alasan kuat dilakukannya merger ini adalah karena yaitu tadi yang pertama, Bank Dinar Indonesia dan Bank OK Indonesia saham pengendalinya atau mayoritas sahamnya diakuisisi oleh Apro Financial Bank. Namun, merger juga disinyalir memiliki potensi sinergi yang besar antara Bank Dinar Indonesia dan Bank OK Indonesia. Hal ini terjadi karena budaya mereka yang cukup sama, yang berdasarkan kepemilikan yang sama tadi. Lalu, tepatnya bulan Juli 2019, tanggal 8, terjadilah akuisisi antara Bank Dinar Indonesia dan Bank OK Indonesia dengan Bank Dinar Indonesia sebagai perusahaan induk atau surviving merger-nya. Setelah diakuisisi, kebijakan yang diambil adalah melakukan rebranding, yaitu mengubah nama PT Bank Dinar Indonesia menjadi PT Bank OK Indonesia, namun tetap berkode DNAR. Nah, rebranding ini dilakukan karena Apro Finansial sudah cukup kuat membangun brand Bank OK Indonesia, sehingga nama yang digunakan adalah Bank OK Indonesia tersebut. Kita masuk ke dalam pembahasan kondisi perusahaan surviving merger ini ya, dari sebelum dan sudah merger. Jadi ketika dia masih bernama PT Bank Dinar Indonesia dan diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Bank OK Indonesia. Nah, sebelum merger, Bank Dinar ini berhasil mencetak laba bersih kurang lebih sebesar 15,9 miliar rupiah. Dan memiliki EPS sebesar 8,8 rupiah per lembar saham. Sedangkan sesudah merger tahun 2019, Bank Dinar Indonesia atau Bank OK ini mencetak rugi sebesar 16,9 miliar rupiah serta EPS minus 3,97 rupiah per lembar saham. Nah, penurunan ini cukup signifikan, mungkin saja disebabkan oleh kinerja perusahaan yang menurun setelah diakuisisi. Tahun 2018, ekuitas pada Bank Dinar Indonesia adalah 2,5 triliun dengan 2,25 miliar lembar saham yang beredar. Tahun 2019, ekuitas Bank Dinar Indonesia adalah 5,1 triliun dengan 8,7 miliar saham yang beredar. Ini juga cukup signifikan tentunya karena adanya merger yang terjadi atau akuisisi Bank Dinar Indonesia terhadap Bank OK Indonesia, sehingga saham yang dimiliki atau modal yang dimiliki itu lebih banyak dan lebih kuat. Nah, sebetulnya sebelum atau sesudah merger, kinerja perusahaan atau operasional perusahaan menunjukkan sinyal yang kurang baik. Nah, ini ditunjukkan kepada laba yang dihasilkan pada tahun 2018 pun itu lebih banyak berasal dari pendapatan non-operasional, yaitu sebesar 21,2 miliar rupiah. Nah, tahun 2019 sendiri setelah merger, Bank OK Indonesia atau Bank Dinar ini memiliki kenaikan aset dan ekuitas yang signifikan, namun tidak dibarengi dengan kinerja perusahaan yang baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan analisa keuangan.
Di sini saya menggunakan dua rasio, yaitu rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada setiap periodenya. Sedangkan rasio solvabilitas itu adalah bagaimana perusahaan menunaikan kewajibannya atau obligasi-obligasi, hutang, dan lain hal semacamnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kita masuk ke rasio profitabilitas. Yang pertama adalah return on equity. Return on equity merupakan rasio yang mengukur bagaimana tingkat ekuitas dari saham dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan tersebut tentunya adalah keuntungan laba bersih. Nah, return on equity pada tahun 2015 atau sebelum merger PT Bank Oke Indonesia adalah 3,37%. Sedangkan setelah merger adalah minus 0,84%. Nah, ini merupakan penurunan performa kinerja dari sisi return on equity. Yang kedua adalah return on investment, yaitu bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan investasi atau modalnya untuk menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Pada tahun 2018 itu return on investment pada Bank Oke Indonesia adalah 0,63% dan pada 2019 adalah minus 0,33%. Nah, hal ini juga menunjukkan sinyal negatif dari performa perusahaan. Yang ketiga adalah gross profit margin. Gross profit margin ini adalah mengukur bagaimana pendapatan bersih operasional dapat menghasilkan pendapatan kotor. Nah, sebelum merger atau pada tahun 2018, gross profit margin Bank Dinar Indonesia atau Bank Oke Indonesia adalah 211,23%. Setelah merger, ini mengalami penurunan yang signifikan, yaitu minus 587,71%. Lalu kita masuk yang keempat, yaitu adalah net profit margin. Net profit margin sebelum merger yaitu adalah 175,49%. Dan setelah merger mengalami penurunan yang sangat signifikan pula, yaitu adalah minus 825,56%. Nah, tadi sudah saya jelaskan rasio profitabilitas, sekarang kita ke rasio solvabilitas. Saya hanya menggunakan salah satu perhitungan dari rasio solvabilitas, yaitu adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini adalah bagaimana ekuitas tersebut dipenuhi dalam utang, sebanyak apa atau setingkat apa ekuitas atau modal dari perusahaan itu dipenuhi dengan utang. Nah, pada tahun 2018, debt to equity ratio-nya adalah 81,29%. Dan setelah merger atau tahun 2019, debt to equity ratio-nya adalah 60,42%. Sebetulnya pada tahun 2019 atau 2018, modal pada perusahaan PT Bank Oke Indonesia atau PT Bank Dinar Indonesia ini mayoritas atau lebih dari 50% dipenuhi dengan hutang. Namun setelah merger itu menjadi lebih baik karena rasio hutang terhadap ekuitas itu tidak sebanyak pada sebelum merger. Lalu kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Yang pertama adalah dalam rasio profitabilitas, perusahaan menunjukkan perusahaan yang penurunan yang cukup signifikan setelah merger. Dan hal ini merupakan sinyal negatif bagi para pemodal perusahaan karena kinerja perusahaan yang menurun seiring dengan bertambahnya modal. Yang kedua adalah dalam rasio solvabilitas, perusahaan mengalami penurunan. Nah, ini sebenarnya cukup baik karena perusahaan mengalami peningkatan kemampuan dalam permodalan. Karena dengan tidak berhutang, modal perusahaan tetap dapat terpenuhi. Nomor 3 adalah secara umum merger memberikan pengaruh buruk bagi surviving merger karena perusahaan induk sebelumnya memiliki kinerja yang baik, namun setelah merger kinerja tersebut turun. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan atau laba. Pada tahun 2018 mendapatkan laba positif di atas 10 miliar, sedangkan pada 2019 mendapatkan laba yang negatif atau rugi sekitar di atas minus 10 miliar.
Nah, yang keempat adalah terdapat indikasi bahwa merger dilakukan agar perusahaan yang diakuisisi, yaitu Bank Oke Indonesia, dapat kembali memberikan kinerja positif karena sebelumnya itu dia kinerjanya tidak begitu baik, sehingga dilakukan langkah kebijakan Bank Dinar Indonesia mengakuisisi Bank Oke Indonesia. Nah, hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah, baik mungkin itu dari Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan yang mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk melakukan konsolidasi atau penggabungan usaha. Dan tentunya penggabungan usaha ini juga sangat kuat atau dapat terjadi itu karena mereka satu kepemilikan, yaitu Apro Financial, di mana dia adalah pengambil kebijakan atau saham pengendalinya ada di tangan si Apro Financial ini. Nomor 5, berdasarkan harga akuisisi sebesar 1,3 triliun dan itu nilainya cukup besar untuk mengakuisisi sebuah perusahaan, apalagi setingkat Bank Oke Indonesia ini. Jadi menurut penulis, PT Bank Dinar Indonesia itu yang sekarang menjadi PT Bank Oke Indonesia melakukan langkah yang kurang tepat kalau melihat ke dalam internal PT Bank Dinar itu sendiri. Jadi menurut penulis itu kurang tepat. Ya, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.